Selamat jumpa pemirsa yang budiman, kembali lagi bersama saya Rat alias Mbamba Tato Naga, that vintage 80s girly on the internet. Today's video we are covering about question and answer. Beberapa waktu lalu sempat aku buat polling ya, question and answer di Instagram Angkutlah, dan aku akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Meskipun gak semua pertanyaan aku jawab karena banyak pertanyaan itu yang gak nyambung dan out of context. There's only about 12 or I don't know 10 questions, but I only pick the ones that on topic. Any out of topic questions and non-specific questions are not be answered. Alright, let's get to it. Oke, pertanyaan pertama adalah, Mbak, sejak kapan suka sama fashion vintage dan kenapa? Sebenarnya kalau sukanya ya, jadi sebelum aku menggunakan baju-baju vintage ya, khususnya baju vintage era 80 90-an punya mama aku tuh sudah suka sama dunia perjadulan itu sebenarnya dari kecil ya. Mungkin dari TK gitu. Tapi mulai cari sendiri, explore sendiri, itu waktu aku SMP. Aku masih inget banget SMP itu aku suka banget sama fashion vintage 20-an. The Roaring Twenties. Dan dia nggak cuman fashionnya doang, tapi kayak pop culture di tahun 20-an itu aku juga tertarik gitu ya. Aku suka dengerin jazz, swing, Charleston, terus abis itu Dixieland. Sampai SMA aku masih suka lah itu ya, kayak vintage 20s and 30s, tapi aku lebih suka 20s sih, era 20-an itu. Waktu aku kuliah, aku sama sekali belum tertarik tuh pakai vintage fashion yang kayak aku pakai sekarang, karena dulu saya adalah seorang bondol sejati, tampan dan pemberani. Kemudian ada di masa-masa aku udah nggak bondol lagi. Waktu itu sebenarnya aku panjangin rambut dan aku janji nggak potong rambut. Itu sebenarnya janjiku pada diriku sendiri agar segera menyelesaikan sekolahku di jenjang S1. Dan ternyata setelah 3 tahun ya berjalan gitu, rambutku tambah panjang. Kemudian aku lihat dengan wajahku yang sekarang ini dengan rambut panjang kok bagus ya gitu dibanding rambut aku bondol. Terus aku mulai lihat lah itu foto-foto punya emak gitu kan. Terus foto-foto jadulnya emak, nenek gitu. Aku lihat, kok kayaknya aku tambah mirip emak saya gitu ya. Apalagi nenek saya itu. Mirip banget. Terus aku lihat baju-bajunya mama aku yang waktu masih muda di tahun 80-an 90-an tuh masih banyak yang kerawat. Ya sudah, aku cobain aja. Aku waktu itu explore sekitar tahun 2019 ya, waktu itu cobain pakai dress, terus habis itu cobain pakai bajunya mama, pakai bajunya nenek. Terus ternyata setelah aku lihat, wah, kok bagus ya, cocok gitu loh. Lama kelamaan aku juga belajar, aku membaca, kemudian aku memperhatikan ya, standar kecantikan di tahun 80-an itu adalah perempuan-perempuan yang wajahnya tuh kayak saya, wajah-wajah maskulin gitu. Coba aja kau lihat di majalah, di acara TV tahun 80-an, film tahun 80-an, cewek-ceweknya pasti bentukannya kayak saya. Kalau sekarang kan itu ya yang wajah-wajah kayak saya nggak dianggap cantik, yang cantik itu kan yang kayak umur 13 tahun. Jadi ya sudah, ngapain saya maksain diri untuk ikut standar kecantikan di tahun 2020-an ini yang sudah jelas pasti maksain banget. Kalau maksain banget itu, satu, pasti nggak cocok. Dua, nggak sesuai sama kepribadian saya. Saya tuh tipe orang yang kalau memaksakan diri menjadi seorang konformis, itu malah membuat saya semakin insecure gitu, semakin nggak pede. Soalnya dulu saya pernah memang sengaja gitu kan, saya ikut-ikutan tren gitu, yang sebenarnya itu saya nggak cocok, tapi karena semua pada pakai, ya udah saya ikutin aja. Ternyata bukannya bikin saya bahagia, saya tertekan dong, lebih tertekan daripada saya itu pakai baju jadul tapi yang lain-lainnya nggak pakai. Serius gak enak jadi orang lain. Buat anda-anda yang melihat ini, jangan FOMO ya.
Next question. Mbak, kalau entertainment dari era 70 atau 80-an sukanya apa aja? Sebenarnya ini pertanyaannya kurang spesifik ya. Jadi aku spesifikin aja. Kalau dari tahun 70-an aku emang nggak terlalu explore karena emang belum tertarik ya. Tapi kalau dari era 80-an, aku tuh suka musik-musik 80-an karena ya secara nggak langsung itu sudah terinternalisasi dalam diri saya sejak saya masih TK. Dulu tuh waktu aku masih TK sering banget kan diajak lah tuh muter-muter keliling Surabaya sama mama tuh. Tape itu, kalian tahu tape? Kaset. Gen Alpha nggak pernah tahu pasti. Koleksi lah itu kaset-kaset dan CD-CD tahun 80 90-an. Disetel setiap kali kita pergi-pergi tuh naik si mobil tua itu. Udah terus karena selera lagunya mama aku tuh disco funk tahun 80-an dan juga nyerempet ke jazz 80-an. Akhirnya aku doyan gitu loh. But don't get me wrong, that doesn't mean I don't listen to new music. Tapi masalahnya lagu-lagu keluaran tahun 2020-an ini tuh emang nggak semuanya bisa aku cerna. Again, it's about taste. Kalau artis lagu-lagu dari tahun 2020-an itu yang aku suka sudah pasti adalah Tamino Amir, atau yang sering aku panggil Mas Amir. Kemudian ada Warhouse, Florence and the Machine. Aku udah lama nggak explore lagu-lagu baru, soalnya capek. Tapi kalau misalnya ada lagu-lagu tahun 2020-an yang terdengar seperti lagu-lagu di tahun 80-an atau 90-an, biasanya sih auto like ya. Ntar break minum dulu. Tehnya pahit asem gitu ya, kelamaan aku ngerendamnya. Oke, moving on to the next question. Buku bacaan wajib pecinta fashion jadul. Kalau kamu orang Indonesia dan pengen tahu sejarah mode Indonesia, buku berjudul 100 tahun mode di Indonesia tahun 1901 hingga tahun 2000, karyanya Muhammad Alim Zaman. Ini kayak pintu gerbang sejarah mode di Indonesia. Sayangnya buku ini tipis banget ya, kayak kurang sebenarnya menurut aku. Salah satu dari sekian banyak buku karangan orang Indonesia tentang mode Indonesia yang menurutku wajib dibaca sih buat pecinta fashion meskipun bukan fashion vintage ya. Ini seperti yang aku bilang tadi, sangat tipis. Mungkin karena sejarah fashion alias sejarah mode itu bukan subjek yang tanda kutip dianggap penting oleh sejarawan Indonesia. Kalau di negara-negara maju, sejarah fashion itu dianggap sebagai subjek yang serius. Jadi harapannya sih aku nggak tahu ya 10 atau 20 tahun lagi ada mulai banyak orang-orang Indonesia itu yang tertarik untuk melanjutkan riset soal mode sejarah Indonesia. Sebenarnya salah satunya saya sih pengen jadi fashion historian, tapi nggak tahu bisa apa enggak karena aku bukan lulusan fashion. Doakan bisa. Kemudian yang kedua adalah Kamus Mode Indonesia. Ini nggak cuma buat pecinta fashion jadul, tapi any kind of fashion enthusiast. Or kamu nganggur, kamu pengen tahu apa sih istilah-istilah yang dipakai sama dunia mode gitu. Kemudian yang ketiga adalah Fashion as Communication oleh Malcolm Barnard. Jadi Fashion as Communication ini dia membahas bagaimana manusia itu menggunakan mode itu sebagai alat komunikasi. Secara tidak langsung pakaian yang kau gunakan, yang kau pakai saat ini, itu adalah bentuk komunikasi Anda kepada orang-orang di sekitar Anda. Jadi aku bisa bilang ini isinya adalah semiotika fashion. Banyak banget insight yang kita bisa dapetin dari buku itu yang bakalan membukakan mata kita bahwa oh jadi selama ini yang katanya baju yang cuma asal pakai itu ada maksudnya ternyata. Selanjutnya ini bukan buku tapi dia website alias situs, adalah situs The Association of Dress Historians. Nama websitenya dresshistorians.org. Di sini kita bisa nemuin banyak banget jurnal artikel soal sejarah fashion. Tapi kalau aku cek sih website ini lebih ke western history ya. Ya jadi itu buku dan bacaan yang menurut aku wajib lah dibaca sama pecinta mode jadul. Dan ini pertanyaan terakhir yang agak unrelated tapi boleh juga untuk dijawab. Mengapa pilih gambar naga sebagai tato? Apa
Apa ada filosofi tersendiri? Jawabannya adalah ya, ada. Sering banget ya orang tuh pasti tanya lah di aku, Mbak, tato naganya mana, tato naganya mana? Padahal sangat terpampang jelas. Dia di lengan sebelah kiri saya, friend. Tapi mungkin juga aku nggak tahu orang males cari atau memang beneran nggak kelihatan, atau nggak tahu kalau sebenarnya gambar tato di lengan kiri aku tuh adalah gambar naga, karena naga yang aku pilih itu sebenarnya adalah naga Eropa, spesifiknya adalah Wales Dragon. Filosofinya sebenarnya tidak terlalu ribet ya. Naga itu kan kalau di mitologi Eropa ataupun di Asia itu kan simbol proteksi. Jadi harapannya dengan aku memasang tato naga itu, aku selalu dilindungi gitu. Selain itu juga secara nggak langsung, naga itu mencerminkan personality saya. Kau tahu naga itu adalah makhluk yang sering disalah mengerti gitu kan. Orang itu takut sama naga karena dia sangar, dia menyemburkan api, dia bisa makan apa aja, dia adalah makhluk buas gitu kan, perusak kayak gitu. Tapi yang orang-orang tidak tahu soal makhluk naga itu adalah, naga itu sebenarnya makhluk yang cinta damai gitu loh. Kau tahu kalau di cerita-cerita dongeng gitu ya, naga itu kerjaannya apa sih? Dia tinggal di gua, nimbun harta karun, kemudian cari makan, berkembang biak, sudah. Itu doang kerjaannya. Kemudian banyak di cerita-cerita rakyat lainnya, naga itu selalu digambarkan bahwa oh ini makhluk perusak. Yang sebenarnya dia tuh sedang membela diri. Kau usik sarangnya ya kau disembur. Terus habis itu salah siapa? Salah yang usik lah. Sama kayak saya. Saya bukan orang yang suka cari gara-gara gitu loh. Tapi kalau misalnya anda ini atau siapa gitu mau cari gara-gara sama saya, ya siap-siap saya sembur aja gitu sih. Intinya begitu kenapa saya pilih naga sebagai tato. Selain itu juga penyebutan nama naga itu, Mbak Tato Naga itu sangat mudah diingat oleh orang. Terlebih dulu waktu aku SMA, aku tuh suka baca novelnya Stieg Larsson, Millennium Trilogy, yang buku pertamanya tuh judulnya The Girl with the Dragon Tattoo. Karakter utamanya adalah Lisbeth Salander, si Mbak Tato Naga itu. Ya, it's indeed a nod to Stieg Larsson's famous novel. Jadi sudah sekian sesi Q&A alias question and answer, tanya jawab bersama Mbak Tato Naga. Terima kasih banyak yang sudah menonton, terima kasih banyak yang udah share, like, dan komen, follow, subscribe. Terima kasih banyak. Jadi selamat istirahat, sampai jumpa.